Pernahkah kamu merasakan senang saat membantu orang lain? Kita semua bisa jadi pahlawan kecil dengan berbagi kebaikan. Yuk, kita belajar lebih dalam tentang membantu orang lain. Anak-anak, tahukah kalian mengapa menolong orang lain itu sangat penting? Ada beberapa alasan mengapa kita sebaiknya membantu orang lain, dan ini akan membuat kita merasa lebih baik. Pertama, ketika kita menolong orang lain, kita akan merasa bahagia. Hati kita terasa senang dan penuh kepuasan, karena kita bisa membuat orang lain senang. Ini juga membuat kita lebih bersemangat dan merasa lebih baik. Kedua, menolong orang lain juga membantu kita mempererat hubungan dengan mereka. Ketika kita saling membantu, kita akan lebih dihargai dan disayangi oleh orang lain. Hubungan kita pun menjadi lebih kuat. Ketiga, dengan menolong orang lain, kita juga ikut berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih baik. Dunia akan lebih indah dan penuh kasih sayang jika kita saling membantu. Bayangkan, jika semua orang saling membantu, dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik untuk kita semua. Jadi, mari kita mulai dari sekarang untuk lebih sering menolong orang lain, baik di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan sekitar kita. Kebaikan yang kita berikan akan kembali kepada kita, dan kita semua akan merasa lebih bahagia. Anak-anak, berbagi adalah salah satu bentuk kebaikan yang sangat sederhana, tetapi bisa memberikan dampak yang besar. Ada dua hal yang bisa kita lakukan terkait berbagi makanan dan minuman. Pertama, saat temanmu lapar atau haus, kita bisa berbagi makanan atau minuman yang kita miliki. Tindakan ini adalah bentuk kepedulian yang sangat sederhana, tetapi bisa membuat teman kita merasa lebih baik. Kedua, jika kita melihat orang yang membutuhkan makanan atau minuman, kita bisa mencoba untuk membantunya, meskipun dengan cara yang kecil. Kadang-kadang, tindakan kecil kita dapat memberikan kebahagiaan besar bagi orang lain. Ingatlah, berbagi itu tidak selalu tentang memberikan banyak, tetapi tentang menunjukkan perhatian dan kebaikan kepada orang lain. Semoga kita semua dapat selalu memiliki hati yang baik dan siap untuk berbagi dengan sesama. Anak-anak, ketika teman kita sedang mengalami kesulitan, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka. Pertama, jangan ragu untuk menawarkan bantuan. Jika temanmu sedang kesulitan, segera tawarkan bantuanmu. Beritahu mereka bahwa kamu siap membantu, karena itu bisa membuat mereka merasa lebih tenang. Kedua, dengarkan dengan sabar apa yang mereka rasakan. Terkadang, teman kita hanya butuh didengarkan. Menunjukkan empati dan pengertian kepada mereka adalah bentuk dukungan yang sangat berarti. Ketiga, berikan dukungan dan semangat. Katakan pada temanmu bahwa kamu percaya mereka bisa mengatasi kesulitan yang sedang dihadapi. Dukungan dari teman sangat penting agar mereka merasa tidak sendirian. Ingatlah, membantu teman yang kesulitan tidak selalu harus dengan cara besar, bahkan dengan hal-hal sederhana, kita sudah bisa membuat perbedaan dalam hidup mereka. Menjaga kebersihan lingkungan, memisahkan sampah. Anak-anak, menjaga kebersihan lingkungan dimulai dengan hal yang sederhana, seperti memisahkan sampah. Kita bisa memisahkan sampah organik, seperti sisa makanan, dan sampah non-organik, seperti plastik atau kertas, agar lebih mudah diolah. Ini adalah cara yang mudah tapi sangat bermanfaat untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Menanam pohon. Selain itu, kita juga bisa membantu menjaga kebersihan lingkungan dengan menanam pohon. Pohon memberikan udara yang lebih segar, memperindah lingkungan, dan menjaga keseimbangan alam. Mari kita tanam pohon di rumah atau ikut serta dalam kegiatan penanaman pohon di sekolah. Menghemat air. Menghemat air adalah langkah penting dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kita bisa mematikan keran saat tidak digunakan, mencuci piring dengan air yang secukupnya, dan menggunakan air dengan bijak. Dengan cara ini, kita bisa menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan menjaga kebersihan lingkungan kita. Menyumbang barang untuk orang yang membutuhkan, menyisihkan barang bekas. Anak-anak, kita bisa membantu orang yang membutuhkan dengan menyisihkan barang-barang bekas yang masih layak pakai. Cobalah untuk memeriksa barang-barang yang tidak terpakai di rumah, seperti pakaian atau mainan, dan pastikan barang itu masih bisa bermanfaat bagi orang lain. Memilih barang yang masih bermanfaat. Ketika kita menyumbangkan barang, pastikan barang tersebut masih dalam kondisi baik dan bisa digunakan oleh orang lain. Pilihlah barang yang masih bermanfaat, seperti pakaian yang masih bagus atau buku yang belum rusak, agar orang lain bisa memanfaatkannya. Menyumbangkan ke lembaga sosial. Kita bisa menyumbangkan barang-barang yang masih berguna ke lembaga sosial atau organisasi yang membantu orang yang kurang mampu. Dengan begitu, kita tidak hanya membersihkan rumah,
tapi juga memberi manfaat besar bagi mereka yang membutuhkan. Menghibur teman yang sedang sedih, berikan pelukan. Ketika teman kita merasa sedih, kita bisa memberikan pelukan hangat. Pelukan itu dapat membuat teman merasa nyaman dan menunjukkan bahwa kita peduli. Dengan kasih sayang, teman kita akan merasa lebih baik. Ceritakan cerita lucu. Jika teman sedang merasa sedih, kita juga bisa menceritakan cerita lucu atau lelucon. Tertawa bersama bisa membantu mengurangi rasa sedih dan membuat suasana hati teman menjadi lebih ceria. Bermain bersama. Selain itu, bermain bersama bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk menghibur teman. Ketika kita bermain bersama, teman kita bisa melupakan kesedihannya sejenak dan merasa lebih bahagia. Anak-anak, menolong orang lain tidak hanya membuat mereka merasa bahagia, tetapi juga membuat kita sendiri merasa bahagia dan puas. Saat kita membantu orang lain, kita bisa belajar banyak tentang kebaikan, rasa empati, dan pentingnya saling peduli. Menolong juga membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk kita semua. Mari kita terus menyebarkan kebaikan dengan membantu orang lain, baik itu teman, keluarga, atau orang yang membutuhkan di sekitar kita.